Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah berbicara, Xuan Yuanro menarik napas dalam-dalam dan mulai merasakan penjara pemberian abadi dalam kegelapan. Sesaat kemudian, langit di atas kepala Xuan Yuanro mengamuk dan langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Xuan Yuanro mendongak, melihat titik cahaya putih murni muncul di celah ruang gelap. Titik cahaya melintas melalui aliran turbulen dari ruang gelap gulita dengan kecepatan yang sangat ekstrim, dan saat terbang menuju Xuan Yuanro, itu terus berkembang. Setelah beberapa saat, batu apung berbentuk kerucut setinggi 1000 kaki berwarna putih tergantung di atas kepala Xuan Yuanro. Sinar cahaya berwarna-warni meledak dari batu apung putih, dan kemudian sebuah suara tua datang dari batu apung. Anak kecil, dewa ini adalah batu penerima dari penjara pemurian abadi. Selamat telah menyentuh penghalang ranah dewa manusia. Aku harap kamu akan berhasil lulus penilaian penjara pemurian abadi dan kemudian menjadi dewa. Ayo anak kecil, batu ini akan mengirimmu ke penjara pemurian abadi. Mendengar ini, Xuan Yuanro mengepalkan tangannya. Senior, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuanro naik ke udara, terbang ke celah angkasa, dan mendarat dengan mantap di batu. Setelah itu, batu dewa membawa Xuan Yuanro dengan cepat dan menghilang ke dalam aliran turbulen dari ruang gelap gulita. Pada saat yang sama, di lembah rumah gua, sudah hampir 31 tahun sejak Tanyun berkultivasi. Tanyun dan yang lainnya telah menghabiskan 1 juta tahun yang lama di pagoda Ling Xiao. Selama periode itu, Tanyun membutuhkan 200.000 tahun untuk naik ke ranah Kaisar Agung tingkat kelima. Butuh 250.000 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-6 Kaisar Agung. Butuh 300.000 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-7 Kaisar Agung. Butuh 360.000 tahun untuk melangkah ke urutan ke-8 Kaisar Agung. Pada akhirnya, butuh 20.000 tahun untuk mengolah tubuh tirani ruang tahap besar. Sekarang ia memiliki kekuatan merobek senjata artefak menengah tingkat kedua. Pada saat yang sama, Tanyun telah menyelesaikan pemberian Golden Crow Divine Peel selama bertahun-tahun. Itu meningkatkan api Hongmeng. Dan api Esongmeng telah menyelesaikan pemurnian Pil Xuan Lingyan dan beberapa api lainnya. Sekarang api Esongmeng telah memasuki puncak tingkat ke-19. Itu dapat melelehkan senjata artefak tinggi tingkat ketiga menjadi ketiadaan. Sementara api Hongmeng setelah memurnikan Golden Crow Divine Peel telah memasuki tahap besar tingkat ke-20 dan dapat membakar senjata artefak tinggi tingkat keempat. Tidak ada keraguan bahwa api Hongmeng dan api Esongmeng adalah kartu andalan Tanyun. Tanyun yang duduk bersila perlahan bangkit dan mata bintangnya menunjukkan kemarahan yang kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat menghancurkan Kaisar Abadi Xingtian hanya dengan satu gerakan. Setelah tertawa dalam meriak kehampaan di depan Tanyun, Wuxing Sangsen muncul entah dari mana dan berkata sambil tersenyum, "Selamat untuk kakak laki-laki." Tanyun tersenyum sedikit. "Adik ketiga, apakah kamu merasakan penghalang ranah dewa manusia?" "Iya, aku merasakannya," kata Wuxing dengan bersemangat. Tanyun menepuk pundaknya dan berkata, "Selanjutnya, kakak tertua akan pergi untuk menghancurkan kota abadi Changshun dan kota abadi Xingtian. Kemudian pergi ke alam abadi Xiyuan. Setelah menghancurkan istana abadi Xiyuan, kakak akan berkultivasi, lalu pergi ke penjara pemurian abadi bersama-sama. Kemudian, Tanyun mengirim transmisi suara pada Shen Shubing dan yang lainnya, sehingga semua orang bisa mundur dan berlatih dengan tenang. Setelah meninggalkan hal-hal lain untuk dirinya sendiri, dia meninggalkan pagoda Ling Xiao. Suara mendesing. Tanyun terbang keluar dari gua dan dengan cepat melintasi pegunungan yang indah. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran abadi dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, kesadaran abadi Tanyun mencangkup radius puluhan miliar mil. Kita harus tahu bahwa kesadaran dewa dari dewa manusia tingkat 1 biasanya hanya dapat mencangkup radius 9 miliar mil. Itu berarti kekuatan jiwa Kaisar Tanyun sekarang melebihi kekuatan dewa manusia tingkat 1.
setelah menarik kesadaran abadinya, dan setelah 1 jam, dia turun dari langit dan mendarat di luar kota abadi Changsun. Berdengung, Tanyun melepaskan kesadaran abadinya lagi, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh kota. Orang-orang yang tinggal di kota semuanya adalah orang-orang Xingtian Supreme. Tidak ada keraguan bahwa tempat terlarang bagi semua orang di alam abadi Xingtian adalah kota abadi Changsun. Tanpa izin dari penguasa kota Changsun, tidak ada yang diizinkan masuk secara pribadi, kecuali Kaisar abadi Xingtian yang merupakan keluarganya. Karena kota abadi Changsun memiliki status tinggi di alam abadi Xingtian, tidak ada yang berani memprovokasi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada formasi pertahanan besar yang dibentuk. Karena itu tidak perlu, selain Tanyun, siapa lagi yang berani mendobrak dan berurusan dengan kota abadi Changsun? Siapa yang datang? Apakah ada kartu undangan? Kedua penjaga yang menjaga gerbang kota memandang Tanyun, yang tingginya juga 100 kaki. Meskipun nada mereka bertanya, namun itu mengandung rasa yang mendominasi. Tidak, kata Tanyun dengan ringan. Apa yang kamu lakukan di sini? Dua penjaga yang hanya berada di ranah kaisar raja berkata dengan marah satu demi satu. Kamu bahkan tidak melihat di mana ini. Cepat pergi dari sini. Mendengarkan perkataan itu, mata raksasa Tanyun bersinar dengan kilauan haus darah. Tanyun melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan Kaisar Agung menyapu mereka berdua. Sebelum keduanya bisa menjerit, mereka berubah menjadi 2 kabut darah. Setelah itu, Tanyun dengan angkuh masuk ke kota abadi Changsun, berubah menjadi seberkas cahaya besar, dan langsung pergi ke mansion penguasa kota. Kecepatannya sangat cepat, sehingga orang-orang di jalan hanya merasakan hembusan angin bertiup melewati kepala mereka. Ketika orang-orang mengangkat kepala, langit tampak kosong. Setelah beberapa saat, dengan suara keras, seluruh mansion Kaisar Abadi bergetar. Tanyun jatuh dari langit dan mendarat di luar mansion. Suara Tanyun sangat keras, bergema di seluruh mansion. Pada saat berikutnya, teriakan marah datang dari mansion. Aku tidak tahu siapa yang datang. Apa yang kamu cari dengan penguasa kota ini? Begitu suara itu terdengar, seorang lelaki tua raksasa ranah Kaisar Agung tingkat ke-12 dengan ketinggian 200 kaki muncul dari udara tipis di depan Tanyun. Orang ini adalah penguasa kota, namanya Chang Sunce. Detik berikutnya, di belakang Chang Sunce, 8 raksasa peringkat ke-12 ranah Kaisar Agung muncul dari udara tipis. 8 orang ini adalah para tetua. Tanyun mengangkat bahu dan mencibir. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menghabisi kalian. Kamu bajingan, lihat di mana tempat ini, kamu akan mati. Penatua Agung naik ke udara dan hendak menyerang Tanyun. Terlalu banyak omong kosong. Tanyun mencibir, berdiri dia membiarkan telapak tangan besar lelaki tua itu menepuk dadanya. Tubuh Tanyun bergetar dan segera telapak tangan kanan tetua itu meledak. Penguasa kota, kamu cepat lari. Orang ini terlalu kuat. Penatua Agung berteriak dan diguncang oleh Tanyun. Tanyun mencibir, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Tanyun tidak perlu menggunakan langkah Dewa Hongmeng sama sekali. Sosoknya yang seperti bukit berkedip dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Setelah suara keras, Tanyun menghancurkan kepala 8 tetua di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12. Mayat tanpa kepala dari 8 tetua jatuh ke tanah, dan semua jiwa mereka terbang dan mati. Kamu mencari kematian. Chang Sunce meraung, warisan Xingtian. Dalam sekejap, tubuh Chang Sunce yang setinggi 200 kaki tiba-tiba melonjak menjadi 500 kaki yang sangat besar, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Saat Chang Sunce melemparkan pukulan ke Tanyun, radius puluhan ribu mil tidak mampu menahan kekuatan dari pukulan Chang Sunce. Tanyun tampak menghina, menjulurkan jari, dan memukul tinju raksasa. Siapa kamu? Mengapa patriark ini yang telah mengaktifkan kekuatan warisan Xingtian masih bukan lawanmu? Chang Sunce menjerit ngeri, tinju kanannya pecah, dan jari-jari daging dan tulangnya jatuh ke tanah. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang terbalik dan menabrak halaman. Mata Dewa Hongmeng. Tanyun menutup telinga. Matanya memancarkan cahaya merah yang aneh dan melangkah ke gerbang mansion. Ketika Chang Sunce melihat mata Tanyun, dia tercengang. Tanyun memerintahkan, perintahkan 90 juta orangmu untuk berkumpul di luar mansion penguasa kota.
Ya, setelah Chang Sun-ce menjawab, dia mengeluarkan token patriark dari pinggangnya dengan tangan kirinya dan berkata pada token, semua orang cepat datang ke mansion penguasa kota. Setelah Chang Sun-ce selesai berbicara, pada saat ini, semua orang di kota mendengar perintah Chang Sun-ce. Mereka tidak berani mengabaikan, dan mereka semua terbang ke udara dan terbang menuju mansion penguasa kota. Pada saat ini, pria dan wanita di mansion bergegas setelah mendengar teriakan penguasa kota. Ketika mereka melihat mata Tan Yun, mereka semua berdiri di tempat. Tan Yun melirik ribuan orang di mansion dan berkata dengan acuh tak acuh, "Canggu, cepat habisi mereka." "Baik Tuan." Dengan suara hormat yang lama, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dengan sendirinya. Hanya dalam satu napas, pedang itu menghabisi ribuan musuh dan menggantung di depan Tan Yun. Tan Yun masih berkata dengan acuh tak acuh, "Canggu, pergi dan habisi semua makhluk yang memiliki kecerdasan di mansion." Canggu berubah menjadi aliran cahaya dan menuai banyak nyawa. Setelah beberapa saat, pedang Canggu terbang ke alis Tan Yun dan melayang di dalam pikirannya. Setelah itu, Tan Yun membuat penghalang, menutupi seluruh mansion. Akibatnya, orang-orang yang datang tidak dapat menemukan Tan Yun, apalagi menemukan bahwa mansion penguasa kota berlumuran darah. Saat malam tiba di luar mansion penguasa kota, ada kerumunan besar orang di alun-alun dan pemandangan yang menyenangkan. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya, menutupi alun-alun, dan menemukan bahwa ada lebih dari 89 juta orang yang datang. Dia tahu bahwa jelas ada beberapa orang yang keluar dan tidak kembali. Lupakan saja orang-orang yang tidak ada di kota. Hitung saja nasib mereka sedang baik. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Ketika mereka kembali, mereka akan menemukan bahwa orang di kota abadi Canggu hampir dimusnahkan. Mereka pasti akan memberitahu Xingtian Supreme. Memikirkannya, Tan Yun melangkah keluar dari gerbang utama kota dan muncul di depan alun-alun. "Siapa kamu?" Di depan alun-alun seorang laki tua menatap Tan Yun dengan mengerutkan kening. Yang lain juga memandang Tan Yun dengan bingung. "Siapa aku?" Itu pertanyaan yang bagus. Setelah Tan Yun tertawa liar, wajahnya menjadi gelap. "Aku adalah Hongmeng Supreme yang dihabisi oleh leluhurmu Xingtian Supreme." Mendengar itu, orang-orang tertegun sejenak, dan kemudian firasat buruk muncul secara spontan. Hal yang sering mereka bicarakan adalah bahwa ada seorang putri tak tertandingi bernama Chang Sun Xuanqi di klan. Yang lebih menggairahkan mereka adalah bahwa setelah Chang Sun Xuanqi menyatukan alam dewa Xingtian dan menjadi Xingtian Supreme, dia bergandengan tangan dengan Xiyuan Supreme untuk menghabisi Hongmeng Supreme dan mengutuk memasuki reinkarnasi dunia. Pada saat ini, mereka dapat berpikir dengan jari kaki mereka bahwa jika pemuda aneh di depannya tidak berbohong, maka dia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Lari, Hongmeng Supreme bereinkarnasi kembali untuk membalas dendam. Cepat dan beritahu Kaisar Abadi. Orang tua itu berkeringat deras dan berteriak serak pada orang-orang di belakangnya. Mendengarkan perkataan itu, kerumunan memandang Tan Yun dengan ngeri, dan ketika mereka ingin melesat ke langit, Tan Yun melemparkan mata Dewa Hongmeng dan langsung mengendalikan puluhan juta orang. Tan Yun memberi perintah, "Mulai sekarang, ketika kalian melihat orang-orang di sekitar, habisi mereka." Mengikuti perintah Tan Yun, mereka tiba-tiba menjadi tidak sopan kepada kerabat mereka sendiri. Mereka semua mengeluarkan senjata untuk menghabisi siapapun yang mereka lihat. Tiba-tiba, darah berceceran, dan mayat yang jatuh ke genangan darah. Canggu, Jini, Musin, King Ying, Huwu, Xia Chen, dan semua pedang. "Ayo cepat habisi musuh." Ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh. Segera, pedang pembantai Dewa Hongmeng dan 11 pedang Dewa Hongmeng melonjak keluar dari alis Tan Yun dan mulai melayang di atas alun-alun. Mereka menuai kehidupan. Pembantaian ini hanya berlangsung 1 jam dan kemudian kembali hening. Di alun-alun besar, darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang menyengat sangat menjijikkan. Melihat tumpukan mayat di depannya, tidak ada belas kasihan di mata Tan Yun. Bukannya dia mengabaikan kehidupan, namun di dalam hatinya, keturunan Xingtian Supreme bukanlah orang dari arti sebenarnya. Mereka pada dasarnya kejam dan haus darah, dan mereka tidak layak disebut manusia. Mereka hanya bisa dikatakan sebagai binatang iblis berkulit manusia. Tan Yun mengambil kembali semua pedang dewa, berbalik dan berjalan ke mansion.
Tan Yun mengambil salah satu pedang milik musuh. Tan Yun menusuk tengkorak Chang Sun Ce dengan pedang, lalu memenggal kepalanya, memegang pedang di tangan kirinya dan kepala di tangan kanannya, lalu terbang keluar dari kota abadi Changsun. Tan Yun melemparkan kepala itu ke dalam kehampaan dengan tangan kirinya, lalu kepala itu tertancap oleh pedang di gerbang kota. Segera Tan Yun naik ke udara, berdiri dengan tangan kiri di punggungnya, menjulurkan jari dari tangan kanannya. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah kota abadi Xingtian dengan kecepatan tinggi. Ketika Tan Yun menghilang ke langit, tembok kota abadi Changsun bergemuruh. Ada tulisan tangan yang kuat di tembok kota yang terbuat dari batu-batu besar. Changsun Xuanqi, ini baru permulaan. Oke guys, sampai sini dulu. Akhirnya ya, sedikit demi sedikit ya, Tan Yun tuh ya apa ya, membereskan keluarga musuh. Gimana ya, kalau di Donghuanya kan Xingtian Supreme tuh yang pakai baju putih tuh loh di awal temen-temen, dia kan kayak tampangnya laki-laki ya. Mimin juga nggak tahu kalau di novel tuh cewek, putri ya, dia tuh cewek guys. Kalau si Yuan Supreme kan udah kelihatan laki pakai baju perang biru gitu ya kalau di Donghua. Nah gitu aja dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.